Kali ini gue lagi di Surabaya ya. Gue di Surabaya ini udah sekitar 4 bulan ya. Udah sekitar 4 bulan ya kan. Gue lagi ada sebuah project di sini, makanya gue jarang konten. Namun di waktu luang gue masih aktif ngebit ya. Kadang baik, kadang pun car gitu kan. Nah, dari ngebit di sini gue dapat beberapa pengalaman yang lumayan bikin gue gimana gitu ya. Jadi gue bisa menemukan beberapa perbedaan antara ngebit di Jakarta sama ngebit di Surabaya ini ya kan. Dari rambu lalu lintas, customer sama polisi lah kayak gitu ya. Itu yang pertama itu ya, dari segi rambu lalu lintas ya. Di sini gue menemuin beberapa titik atau lokasi ya, yang jalannya itu antara kiri dan kanan itu ketuker ya. Jadi gini loh, kan kalau kita itu yang gue tahu sih ya, bukan kita yang gue tahu dan biasa gue di Jakarta ataupun di tempat lain, itu kan kita jalurnya itu sebelah kiri, sebelah kiri. Nah kalau yang berlawanan itu kan sebelah kanan ya kan, kayak gitu ya. Ada separator gitu kan di tengah, itu yang untuk dua arah kayak gini. Nah, namun di sini ada beberapa jalan ya kan, jadi kita itu di kanan ya kan, dan lawan kita itu yang dari depan itu di kiri. Jadi ada satu momen gue itu dari lampu merah ya, perempatan gitu kan, perempatan gue mau ngambil ke kanan. Nah, pas udah lampu merah udah hijau, cek gue kanan, belok, tapi gue ngambil yang sebelah kiri. Nggak taunya itu salah, harusnya gue di kanan. Gue itu lawan arah anjir, sampai yang di belakang, wah kok gini sih. Gue baru ngeh dong kalau gitu. Oh iya, pokoknya banyak jalan yang kayak gitu ya. Terus kita kayak ada satu tempat, contoh tempat apa itu, kayak mall atau apa ya. Terus kita tuh keluar dari jalan itu ya kan, ke jalan raya. Nah itu kan kita tuh otomatis langsung belok ke kiri dong ya kan. Ini harus ke kanan, coba nggak linglung gimana gitu loh. Dan gue baru pertama kali ini nemuin yang markah jalannya ketuker-tuker kayak gitu ya kan. Terus kayak lampu merahnya ya kan, lampu merah itu banyak banget titik kayak gini loh. Lampu merah di tengah nih kan. Nah terus di sebelah sininya itu, di sebelah kanan tuh ada juga lampu merah. Nah ini kedua-duanya lampu merah. Terus gue berhenti nah kan, dan nggak taunya itu adalah untuk ke kiri. Yang lurus itu nggak ada lampu merahnya, harus lurus. Dan itu ada tulisan di sebelah kiri itu lurus langsung. Jadi lampu merah lurus itu pakai tulisan, bukan pakai lampu. Bayangin kalau malam-malam lewat situ, pasti kita berhenti. Gue sering banget tuh nemuin lampu merah kayak gitu. Jadi sampai dari belakang klakson, tung maju lah, maju kan ini lampu merah gitu kan, gue pikir kan. Gak taunya yang lurus itu maju ya kan, lurus langsung gitu kan, nggak ini. Jadi pas kita berhenti di situ, nggak taunya itu harus langsung. Itu poin yang kedua ya kan, untuk rambu lintas. Pokoknya lampu lalu lintasnya itu gimana ya, bikin keder gitu loh, bikin keder serius. Ini entah gimana cara konsepnya, tapi kalau udah beberapa lama di sini, gue udah pas udah 2 bulan baru gue paham tuh rambu lalu lintasnya kayak gimana ya kan. Kalau di awal-awal ya ampun, gue itu belibet banget ya ampun, susah. Pokoknya rasain deh kalau pengen tahu rambu lalu lintas sama marka jalannya itu kayak gimana di sini, ya ampun, beda banget, beda. Nah terus dari segi polisi nih. Nah polisi di sini itu gue jarang banget nemuin polisi yang lagi entah itu ada razia gabungan ataupun yang lagi ngatur lalu lintas di lampu merah itu. Nah gini loh, kalau razia gabungan mungkin ada beberapa kali gue temuin ya kan, sama kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta ya minimal kayaknya seminggu sekali ada lah gue temuin ya. Kalau di sini tuh gue sekitar 4 bulan tuh baru nemuin yang razia gabungan tuh 2 kali kalau nggak salah. Nah untuk polisi lampu lalu yang di lampu lalu lintas yang biasa mangkal itu kayak gini gitu kan, ngatur kalau lagi macet, gue nggak pernah nemuin di sini polisi yang lagi gitu. Entah itu gue mainnya kurang jauh atau gimana, tapi intinya di sini jarang banget nemuin polisi ya kan. Sampai di pos-pos polisi aja
itu sepi banget gitu loh. Nggak tahu mereka itu tugas di setiap pos itu ada orangnya apa enggak ya, tapi gue yakin sih ada karena ada berparkir motor sama mobil di samping pos itu. Tapi kalau polisi lagi kayak ngatur lalu lintas, oh begini kan biasa ya kayak gitulah tugas seperti. Tapi kalau di sini gue jarang banget gitu lihat kayak gitu. Entah di sini terlalu aman untuk lalu lintasnya atau kayak gimana gitu ya, tapi disebut aman kayak nggak macet nggak juga ya, karena jam sibuk itu macet banget gitu loh. Nah, pokoknya jarang gua di sini nemuin. Kalau di Jakarta kan jangankan lampu merah ya, kadang tikungan tersembunyi aja mangkal gitu kan buat cari rokok mungkin. Gitu ya kan, ramai banget kalau di Jakarta tuh polisi-polisi. Nah, tuh dari segi polisi ya ini dari sudut pandang gua yang gua temuin ya, nggak tahu ya sebenarnya kayak gimana. Terus yang selanjutnya itu dari segi customer ya, ini unik nih dari segi customer ini. Nah, jadi di Surabaya ini dari sekian orderan yang masuk gitu ya, contoh kita ambil contoh, gua dapat 10 order, itu pasti 6 orderan itu adalah geng ibu-ibu. Coba kalau di Jakarta kan kita ngebit ya kan, ya adalah ibu-ibu mungkin pulang dari pasar atau gimana begini kan. Nah, tapi kebanyakan kan orang-orang yang pulang pergi kerja itu ya kan customer. Kalau di sini ya pulang pergi kerja ada pakai online ya, tapi kebanyakan mereka itu bawa kendaraan sendiri, entah itu motor ataupun mobil gitu kan. Nah, kebanyakan customer di sini ya kan itu geng ibu-ibu, entah habis pulang dari mall ataupun habis dari pengajian dan sebagainya gitu. Pokoknya customernya itu di sini kebanyakan geng ibu-ibu. Nah, jadi kalau kendaraan roda 4 itu jok depan itu pasti kepake semua gitu ya. Gitu. Jadi pokoknya harus siap mental juga ya, karena yang namanya ibu-ibu tahu sendiri dong dari segi titik, dari segi perjalanan ya kan, yang suka minta turun di tempat. Jadi itu 3 ibu-ibu itu tuh ya diantar di satu-satu gitu. Sedangkan di tujuannya itu ya cuma 1 titik, tapi kita ke 3 titik. Nah, itu wajib dipahami gitu kan. Nah, terus poin selanjutnya ya kan, ini nggak ada hubungannya sama online gitu kan, maksudnya yang selanjutnya ini bukan online jadi kayak habit orang-orang sini ya contohnya. Nah, gua ini ngekos di daerah sekitaran Juanda ya kan, biar deket bandara juga, karena gua ada proyeknya sangkut paut sama ini ya luar gitu, jadi gampang nyambutnya. Nah, jadi ketika gue ngekos di sini itu hampir setiap RT atau jalan ataupun gang itu mempunyai palang masing-masing. Ya, palang masing-masing itu kayak tulisan mohon maaf ada kegiatan. Nah, itu buat nutup jalan kayak gitu. Nah, semua RT itu punya, guys. Jadi contoh kita ngekos di situ. Aduh, sorry guys, kepotong. Jadi lanjut tempat tinggal ya. Nah, gue ngekos di situ. Nah, ada mungkin ketika ada acara gitu kan, entah itu acara apalah, pengajian atau apa ya kan, ini jalannya itu kan di dalam sebuah tempat itu kan ada dari mana. Nah, kalau jalan ini lagi ada acara ditutup, jalan ada acara ditutup. Jadi yang gua rasain ketika gua masuk mau ke tempat kos gua itu ke dalam dari jalan biasa itu ditutup. Oke, kita nyari dong jalan lain ke samping, ditutup, belakang tutup, kiri tutup. Lah, gue bingung dong masuknya kemana ya kan. Terus gue maksain tuh yang terakhir gue kunjungi tempatnya, aduh pak, gimana ya, ini saya ngkos di dalam sana di belakang itu sih gitu. Ya tapi sekarang lagi ada acara mas katanya, nggak bisa lewat katanya. Waduh, gimana dong ya lah. Terus dia jawabnya gimana, ya itu mah urusan bapak bukan urusan saya. Aduh, dia bilang kok gini gitu kan. Jadi kenapa ada acara tapi nggak nyediain jalur alternatif gitu kan. Tapi ya gue maklumin lah ya, karena itu kan bukan daerah gue ya, itu kan daerah mereka, jadi
suka-suka mereka mau apain jalan, oke gitu kan, di situ gue terima. Tapi itu sering banget guys, yang kayak acara kayak gitu ya kan. Jadi gimana ya jelasinnya, jadi seputar jalan itu pokoknya nggak ada petunjuk gitu loh. Contoh, ini jalan masuknya terbuka nih, pas udah mau deket acaranya baru ditutup ya. Harusnya kan di depan ditutup dulu ya kan, biar orang tahu ini udah masuk dalam, tapi ditutup. Oke, lupain lah masalah jalan ya, karena itu hak warga, karena itu kan jalan warga. Oke, supaya. Terus poin selanjutnya untuk habit ya. Ini ada hubungannya dengan driver online ya. Oke. Untuk driver online, gue pernah dapat, gue nyalain Gojek, Grab sama Indrap nih, 3 gue nyalain kan. Untung yang masuk itu Indrap. Terus masuk Indrap ini gue jemput di sebuah terminal bus gitu ya, namanya Bungur Asri ya kalau nggak salah. Gue masuk ke situ dong, mau jemput gitu kan. Pas gue udah datang ke situ, tiba-tiba belum masuk portal nih, mau ke dalam. Terus maaf mas, aplikasinya apa ya? Indrap katanya. Oh nggak boleh di sini. Oh nggak boleh ya, oke. Gini di situ nggak taunya ngegas gitu loh. Gimana ya ngegasnya ya? Gue udah bilang oh ya udah, gue cancel, gue mau balik. Tapi oh nggak bisa begitu mas. Pertama dia pukul lah. Gue kaget dong, kenapa dia pukul kendaraan ya kan. Terus oh kenapa mas pukul? Enggak, pokoknya nggak boleh begini. Datang lagi temannya satu, di sini itu hanya boleh Grab katanya ya kan, sama Gojek. Ini ada stand-nya di sini wajib, yang lain nggak boleh katanya. Oh gitu ya, udah nggak, kalau gitu saya cancel. Nggak bisa, ayo sini masuk dulu. Gue ditarik dong ke dalam. Gue nggak mau dong, gue tutup jendela kendaraan. Dipukul-pukul guys sama di situ ada 2 orang ya kan, ngomongnya itu apa ya, satgas katanya, satgas, sama ada drivernya juga, si driver Gojek, dia sopir. Gue pukul-pukul begitu ya, intinya di situ gue adu mulut lah, cekcok ya, daripada terjadi hal yang nggak diinginkan ya kan. Ya udah, gue masuk dong ke dalam. Di dalam itu gue diceramain habis-habisan ya kan. Oke, gue terima lah ya, mungkin ini lapak Gojek sama namanya Grab ya. Tapi coba pikirin, Grab sama Gojek dulu kayak gimana gitu perjalanannya ya kan. Gue dulu memang gabung 2019, tapi gue masih ngalamin yang namanya di Jakarta itu lapak-lapakannya udah nggak ada gitu. Kalau di sini masih ada banget gitu kan. Jadi kesannya itu gimana ya, arogan sih kalau menurut gue ya. Setelah gue diomelin dan sebagainya ya kan, ini loh bang, saya juga sama driver Gojek, driver Grab, ini aplikasi saya. Lah mana ini, diliatin doang, mana KTP, mana SIM. Bah, ngapain minta data gue gitu kan. Oke lah, karena di situ gue kan dikerubunin banget kan sama driver situ. Karena di situ itu gimana ya gue jelasinnya, mereka itu kayak member gitu loh. Jadi daftar katanya 1,5 juta kalau pengen dapet orderan di situ untuk Grab ya kan. Yang gue denger sih, gue nggak tahu sih kebenarannya kayak gimana. Jadi mereka tuh kalau ada kayak Indrap atau Maxim ngambil orderan di situ, mereka tuh nggak ikhlas gitu kan. Makanya yang dicecer itu adalah drivernya. Nah, gue unjukin dong itu data gue ya, dipoto-foto. Lu gue suspend ya, gue laporin ke kantor ya. Lah kenapa disuspend? Apa kesalahan saya? Gue bilang kan. Ya karena udah ngambil orderan selain Grab di sini, begini. Pokoknya itu, masya Allah, ya ampun. Gue udah diam aja, pasrah. Ya udah, kalau sekiranya mau di suspend, mau apa, laporin silakan, ya kan. Tapi dalam hati gue, ya ampun gini amat gitu kan. Cuman ya begitulah di sini, ya kan. Banyak beberapa titik yang masih ada unsur premanisme seperti itu ya kan. Jadi kayak premanisme dibalut dengan driver online. Kalau menurut gua gini loh, driver online lu mau apapun aplikasi kayaknya ya kan, jemput di suatu titik ya udah, jemput antar gitu kan. Enggak harus yang jemput di sini harus si A, si B, si A. Tapi ya mungkin kan habitnya begitu ya, susah juga gitu ya. Gue agak sedikit kesal juga sih ya waktu itu bener naik dah.
yang lebih parahnya apa, oh ya udah gue udah diserjam tuh ya kan, diceramahin dari sini di sini adu mulut ya, gue sampai habis energi buat balas-balas omongan itu. Ya udah gue diem, akhirnya mulai mereda tuh perdebatannya. Oke, sampai akhirnya gue diatawain apa, terus udah 1 jam lewat tuh. Ya udah bang, saya izin pamit ya, mau lanjut ngebit. Oh nggak bisa. Ah nggak bisa, pokoknya sampean harus di sini sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam kenapa bang? Ya pokoknya nggak bisa, karena ini buat pembelajaran buat sampean ke depannya biar nggak ngambil lagi. Bang, saya itu di sini tuh cari rezeki, kita sama-sama cari rezeki. Pokoknya gue di situ debat lagi ya kan, yang adanya intinya gue ditahan tuh juga ya pada akhirnya ya kan. Terus gue telepon dong apa namanya, teman gue udah dapet 1-2 teman lah di Surabaya ini driver. Akhirnya gue telepon, karena sebelumnya kan handphone gue disita tuh, sama nggak tahu siapa yang pegang, pokoknya driver itu banyak banget driver. Pas gue udah pegang handphone, gue telepon, bang nih gue minta tolong, gue ditahan begini ya kan, sampai kendaraan dipukul-pukulin. Lah kok bisa begini? Ya udah ntar saya coba ini, katanya minta tolong teman saya, katanya apa namanya, dari TNI katanya, begini. Oh gitu. Terus next ya sekitar 5 menit selanjutnya ada ngubungin gua tuh, nelfon kering, gua angkat tuh, halo, iya siapa? Nah, terus oh iya, nah itu si TNI itu nelpon gua ya kan, temen gua gitu, saudaranya temen gua. Nah telepon, mas, temannya bang Robi gini. Udah oke. Nah kan, nah singkat cerita ya udah saya ke situ katanya, biar saya lurusin ya. Oh ya udah saya tunggu ya mas. Udah ditutup dari situ ya, mungkin karena dengar teleponan itu si sakit dan sebagainya itu kayak, oh ya udah mas pulang aja bang. Dalam hati gua ya ampun, bener-bener di sini tuh hal-hal seperti itu tuh bener-bener ya. Kalau sebelumnya teman-teman ini berasal dari Jakarta atau tempat lain ke Surabaya, ini benar-benar pokoknya berbeda 100% ya, dari segi orderan, habit dan sebagainya itu, trik ya, pokoknya harus bersosialisasi dengan benar ya kan. Aduh anjir, ini handphonenya ini terus ya, lowbat terus. Ya mungkin itulah perbedaan antara Jakarta sama Surabaya seputar jadi driver ini yang udah gua temuin ya. Itu sih versi gua gitu kan, yang udah gua rasain ya kan. Mungkin kedepannya ketika gua pindah ke kota lain ya, ketika ada project dari kota lain nih seputar kerjaan yang lagi gua ini, mungkin gua akan sambil ngebit juga ya kan, sambil ngebit dan share informasi seputar dunia ojol juga gitu. Rencana gua kalau bisa sih pengen banget yang namanya ke Bali gitu kan. Gue pengen tahu sih di mana driver di sana. Soalnya kata teman-teman yang udah gua temuin itu di Bali itu surganya bagi driver online. Maksudnya kalau dari semua driver online yang udah pernah kesana kemari, di Bali inilah yang paling enak banget buat posisi driver online ini. Nah karena mungkin dari segi customer ya kan, dari segi apalah, entah pendapatan dan sebagainya. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari gua seputar